Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurika ala ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa qul ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal ladina amanu minkum wal ladina utul majaza wa qala Muhammad sallallahu Utlubul walabisin fa'inal qalabul fa'idatan anakul muslim al-qali qali hada Rabik jadi anggul data militan pokok. Yang terhormat para penjabat populer di lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Sumedang. Yang terhormat Om Karom Bapak Kiai Haji Yusuf yang berkenan hadir di tempat ini. Hadirin wal hadirat rahmatullah. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya atas kudrat dan iradatnya limpahan rahmat dan karunia kita bisa berkumpul di hafal mubarak ini. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in sampai kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan mendapat satu dari yogatnya. Hadirin wa hadirat rahmatullah, alhamdulillah di pertengahan tahun bulan Ramadan ini kita masih bisa mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menggerakkan hati kita untuk tetap selalu mencari ilmu, di mana al-ilmu menurun bahwa ilmu itu adalah cahaya bagi diri kita. Dan pada kesempatan ini berhadir di tengah-tengah kita berbagai Yusuf yang akan memberikan materi terkait dengan taklim atau kepadanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah ila akhiril ayat. Sadaqallahul adzim wa balaga rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrat iradatnya lah kita pada saat ini bisa bertemu kembali di kedua pertemuan pada bulan suci ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian dalam melaksanakan ibadah suci ini. Ibadah yang sangat sakral, ibadah yang kita tidak tahu fadilahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu tentang ibadah atau ganjaran puasa adalah kecuali Allah. Dalam ibadah-ibadah yang lain bisa dilipat gandakan, satu ibadah bisa dilipat gandakan sampai kepada 700 kali ibadah. Tapi dalam puasa kecuali Allah yang tahu. Itu dalam puasa.
Apa sebabnya? Sebab puasa itu adalah ibadah sir. Kata Allah dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu adalah bagi kami dan kami yang membalas atas saum itu. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian, para karyawan yang ada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Alhamdulillah kita bertemu dengan keadaan sehat walafiat dalam melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah saum yang telah kita lewati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga ibadah saumnya akan kita hadapi, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran sehingga kan ada doanya untuk kekuatan berpuasa. Allahumma inni as'alukal quwwata wal istita'ata wal kifayata fit ta'ati wal ibadati khususan fi ramadhana min kulli musibatin wa siddatin ya arhamar rahimin. Itu doa minta kekuatan kepada Allah dari ibadah puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam judul yang dibahas pada hari ini adalah melepaskan diri dari kehidupan dunia melalui zakat, infak, dan sedekah. Apa sebabnya disebutkan melepaskan diri? Sebab dalam harta kita yang kita miliki itu ada hak orang lain, yaitu ada hak orang yang mustahik zakat, yang pernah menerima zakat. Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas tentang zakat fitrah. Sebab zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal adalah zakat harta kekayaan, itu zakat fitrah, zakat mal. Yang wajib kita dikeluarkan dalam zakat mal itu ada 6. Ada 6. 1 emas perak, 2 pertanian, 3 tanaman, 4 perdagangan, 5 makdan, 6 rikaz. Syekh Nawawi Al-Bantani membahas dalam kitab Safinah tentang itu. Untuk zakat mal bisa dikeluarkan zakatnya kalau kita sudah nisab. Arti nisab batas minimal harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Itu nisab namanya. Hukum zakat itu sama dengan hukum sholat, adalah wajib ain bagi setiap yang sudah mampu untuk mengeluarkan zakat. Wajib ain. Dan diwajibkannya zakat adalah pada tahun kedua Hijriah. Sama, baik zakat mal maupun zakat fitrah diwajibkannya sama dengan sholat. Sholat juga diwajibkannya pada tahun kedua Hijriah. Maka dalam Al-Quran ada 3 ayat muqaronah. Artinya 3 ayat yang berbarengan. Bila mana suatu ibadah yang 3 ini dikerjakan satu, tidak dikerjakan satu, maka tidak jadi ibadah. Yaitu 1, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Bila orang yang sudah mampu mengeluarkan zakat, meskipun suka sholat, tapi zakatnya tidak dikeluarkan, maka tidak jadi sholatnya. Begitu juga zakatnya dikerjakan, tapi sholatnya tidak, itu juga tidak jadi zakatnya. La sholata, tidak ada sholat bagi yang orang tidak ada zakat. La sholata liman la zakata, la zakata liman la sholat.
Tidak ada sholat bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan tidak ada zakat bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Itu harus dua-duanya dikerjakan kalau kita sudah sampai nisab mengeluarkan harta. Kalau tidak itu ada kecuali kalau belum sampai nisab. Yang kedua adalah birrul walidain, pada baik kepada ibu, kepada kedua orang tua. Yang kedua itu yang ayat muqaranah. Orang yang dibendui oleh orang tuanya, Allah pun bendu kepada orang itu. Kalau orang tua ridho kepada anaknya, Allah pun ridho. Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya anak, dan ridhonya bentuknya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang. Yang ketiga adalah aniskurli wali walidain, bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Nah itu yang ayat muqaranah di dalam Al-Quran. Jadi harus kedua-duanya dikerjakan. Masalah zakat. Zakat itu adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan kepada mustahik. Tidak banyak. Harta yang harus dikeluarkan itu kalau dalam pertanian yang sawahnya diairi oleh air sungai dan diairi oleh hujan hanya 10%. Itu sedikit sebetulnya zakat itu. Untuk sawah, untuk pertanian. Umpamanya kalau dalam ilmu fikih, batas minimal, batas nisabnya harta pertanian adalah 750 kg beras. Kalau diberaskan, atau 930 liter, baru dikeluarkan 10%. Dari 750 kg beras diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat adalah 75 kilo. Bagi kita masih banyak. Tapi sulit untuk menerapkan zakat. Padahal dengan zakat itu betul Pak, kalau kita dikaji betul-betul dengan zakat itu tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Saya sudah coba, kebetulan saya juga adalah sekarang jadi tukang tani, punya sawah 100 batang, itu bisa Pak mengeluarkan zakat. Tiap panen. Kalau kita betul-betul itu, nah itu. Nah untuk yang kedua adalah zakat fitrah, yaitu zakat badan. Dikeluarkan setahun sekali menjelang sholat Idul Fitri. Menjelang. Zakat fitrah itu wajib kepada orang dan orang yang ditanggungnya. Seperti umpamanya saya punya tanggungan dalam rumah tangga 3 orang, maka yang berhak membayar zakatnya adalah saya yang menanggung. Termasuk pembantu. Pembantu itu adalah hak sayyidnya dalam membayar zakat fitrah, hak dunungannya. Kalau pembantu itu ditetapkan gajinya, menurut ilmu fikih, kalau pembantu ditetapkan gajinya, umpamanya 1 bulan 500.000 umpamanya, maka zakatnya tetap tanggungan pembantu itu. Tapi kalaukah dunungannya, sayyidnya ingin membayar zakat pembantu itu lebih baik. Lebih baik meskipun ditentukan gajinya. Kalau pembantu tidak ditentukan gajinya, tetap itu adalah
tanggungan dunungannya, tanggungan majikannya membayar zakat fitrah. Dalam ilmu fikih, hukum waktu hukum memberikan zakat fitrah itu ada 5. 1, waktu jaiz, boleh. Boleh kita mengeluarkan zakat fitrah dari tanggal 1 Ramadan, sudah dibolehkan. Mengeluarkannya itu namanya jaiz, boleh-boleh saja mengeluarkan zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Yang kedua, wajib, waktu wajib. Kalau zakat fitrahnya wajib, hanya waktunya juga waktu wajib. Waktu wajib yaitu setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan. Jadi malam 1 Syawal itu wajibnya. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang waktu sunat. Waktu sunatnya adalah setelah kita sholat subuh sebelum melaksanakan sholat id. Itu waktu sunat. Ada lagi waktu makruh. Waktu makruh adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat id. Itu makruh. Mengeluarkan zakat fitrah setelah kita sholat id. Waktu haram adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah terbenam matahari pada waktu tanggal 1 Syawal itu haram. Wajib di pondoknya itu membayar zakat. Nah, itu caranya. Sekarang bagaimana? Kan sekarang kita dikoordinasi sama pemerintah, boleh-boleh saja mengeluarkan zakat fitrah di waktu-waktu yang diperbolehkan itu, yaitu dari tanggal 1 Ramadan. Umpamanya kita punya keluarga banyak tuh, usaha sedikit kan beda lagi nisab zakat fitrah dengan nisab zakat mal, itu beda lagi. Nisab zakat fitrah mah kalau kita punya makanan untuk hari esok, lebih punya makanan untuk hari esok, hari lebaran, maka wajib mengeluarkan zakat yang sebanyak 2,5 kilo. Dalam istilah Arabnya 1 so. Jadi 1 so itu kalau timbangan kita adalah 2,5 kilo beras. Makanya itu zakat fitrah. Sangat kita dituntut untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang sebaiknya zakat fitrah itu kita serahkan kepada amilin. Karena sudah dibentukkan amilin baik di desa, di kecamatan. Sebaiknya jangan kita serahkan kepada guru ngaji. Lebih baik kepada pemerintah aja. Saya juga seorang guru ngaji, saya nggak pernah menerima zakat fitrah, nggak pernah. Saya tahu lebih baik manfaat oleh pemerintah daripada oleh kita sendiri. Nah itu bukan main-main, terus terang saya nggak pernah menerima zakat fitrah yang langsung diberikan kepada guru ngaji. Lebih baik kepada pemerintah. Nanti kan kalau kepada pemerintah nanti akan merata dibagikan itu. Kalau disampaikan kepada perorangan akan berbeda hasil. Yang untung-untung, yang rugi. Kalau sama perintah kan sama. Sebetulnya itu mudah Pak dalam pelaksanaan zakat. Kebetulan saya juga di kecamatan termasuk dari unit pengumpul zakat fitrah Kecamatan Sumedang Selatan sebagai anggota. Itu tentang zakat. Kata Nabi SAW, saumu abdin mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yukdi shadaqatal fitri. Saumnya hiji hamba
saumnya seorang hamba mu'allakun, menggantung antara langit dan bumi. Jadi tidak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya sudah dibayar, baru ibadah saum kita sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segera kita bayar zakat. Wa ida ada shadaqatul fitri, dan bila mana setelah dibayar zakat fitrahnya, Allah menjadikan bagi orang itu dua sayap yang hijau kedua-duanya sayapnya yang terbang serta itu sayap sampai ke langit ketujuh. Zakat fitrah. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat supaya dijadikan zakat fitrah itu seperti lampu yang bergantung. Nah, di sana disimpannya zakat fitrah kita. Apa keuntungan zakat fitrah atau manfaat zakat fitrah? Sehingga di sini dalam hadis dikatakan rubiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aqta shadaqatal fitri, barang siapa yang mengeluarkan shadaqah fitri, maka bagi orang itu ada 10 perkara. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, 10 perkara. Satu, yudharu jasaduhu minad dunubi. Satu, akan dibersihkan jasadnya dari semua dosa-dosa. Marilah mengeluarkan zakat fitrah. Satu, dibersihkan jasadnya, badannya dari semua dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu. Yang kedua adalah ya'tiku minannar, bisa membebaskan, memerdekakan dari api neraka dengan membayar zakat fitrah. Yang ketiga, yasiru saumuhu makbulan, maka jadi saumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana berkata Syekh Hasan Al-Bisri, inna shadaqatal fitri lisaumi kasaja bisahwi lisolati. Faidah tajabbaru sajada sahwi kullun waqi'un bisolati, faqada saumu yajburu bisodakotil fitri. Sodakoh fitri itu ibarat sujud sahwi dalam sholat. Dalam sholat 5 waktu, kan kita dalam sholat 5 waktu, kalau lupa sunat ab'an atau ketinggalan sunat aman, maka sunat ditambah dengan sujud sahwi. Kalau sholat kita sunat aman ketinggalan, kemudian kita ingat ditambah dengan sujud sahwi, maka sholat kita jadi sempurna. Begitu pula saum Ramadan, bila mana kita ada banyak kekurangan dalam ibadah saum Ramadan, kemudian dibayar zakat fitrahnya, maka saum Ramadan itu jadi sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibarat zakat fitrah itu dalam sholat ibarat adalah sujud sahwi untuk penyempurna
bila mana kita ketinggalan rukun sunat Al-Quran. Begitu pula sedekah fitri adalah menambal kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita meninggalkan sholat taraweh, gitu kan, bisa ditambal dengan zakat fitrah kesempurnaan. Dan kadang-kadang kita malas dalam sholat taraweh kan, ke masjid malas, di rumah malas, apalagi di rumah sendiri, di masjid juga banyak malas. Meskipun itu hukumnya sunat taraweh, tetap aja Pak baik dikerjakan. Yang keempat, fadilah atau keuntungan membayar zakat fitrah yastaujibul jannah, maka orang tersebut wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Di ayat babin sita dari pintu mana saja asal kita mau, kalau dibayar zakat fitrah. Yang kelima, yakhruju min qabrihi aminan, akan keluar dari kuburannya aman sentosa. Dari kuburan. Yang keenam, yukbal ma amila fil khairati fitil kasana, diterima segala amal baiknya, segala amal solehnya pada tahun itu, bukan pada bulan Ramadan, tapi dalam 1 tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu. Amal-amal yang baik, amal-amal yang solehnya diterima oleh Allah Subhanahu. Yang kedelapan, yamurru alas siroti kal barakil habib, akan melewati titian sirotol mustaqim atau cukang sirotol mustaqim seperti kilat yang nyambar. Corela. Dalam hadis, dalam surat Yasin kan, dalam hadis diterangkan bahwa titian sirotol mustaqim itu selama 3.000 tahun. Ya. Datarnya 1.000 tahun, nanjaknya 1.000 tahun, mudurnya 1.000 tahun. Bayangkan dalam titian siratal mustaqim. Tapi bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang sholat, bagi orang yang membayar zakat fitrah dalam cukang siratal mustaqimnya tidak begitu selamatnya. Tapi begitunya sampai karbakil hatib, seperti kilat yang menyambar. Itu rahasia-rahasia zakat fitrah. Bayangkan Pak, kalau kita berjalan. Sehingga dalam hadis dikatakan akan datang pada hari kiamat satu kaum, segerombolan kaum, yang kaum itu memakai sayap seperti sayapnya burung. Kaum-kaum itu berterbangan sampai di hatupnya surga. Kemudian malaikat penjaga surga, yaitu malaikat Ridwan, dia takjub, kaget melihat kaum yang berterbangan di atas atapnya surga. Kemudian malaikat penjaga pintu surga bertanya, "Man antum? Siapa kamu sekalian?" Mereka jawab, "Nahnu
min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat penjaga surga nanya lagi yang kedua kalinya, hal antum tajiduna sirat, apakah kamu menemui tukang siratal mustaqim? Dijawab, lah, saya tidak menemui. Tanya lagi oleh malaikat Ridwan, hal antum tajiduna hisaba, apakah kau menemui hisab? Lah, tidak, saya tidak menemui hisab. Malaikat Ridwan makin kan. Akhirnya bertanya ketiga kalinya, bima wajadtum hadat darajah, dengan apa kamu sekalian mendapat ini derajat sehingga tidak mengetahui hisaban, tidak mengetahui siratal mustaqim. Mereka menjawab, nahnu abadna doa fi dari dunia sirron wa adkhilna bil jannati sir. Kata kaum itu, kami beribadah kepada Allah di dunia dengan rahasia, dan Allah pun memasukkan kami semua ke surga dengan rahasia, yaitu ibadah saum. Kebaikan orang yang berpuasa beribadah. Yang kesembilan, yarji'u yurjahu mijanuhu minal hasanati, bakal unggul timbangan amalnya dengan perkara-perkara yang baik. Unggul timbangan amalnya. Yang ke-10, yamhullahu ta'ala ismahu bidewanil askia. Allah akan menghapus namanya orang yang membayar zakat fitrah itu dalam buku kecelakaan. Kalau ada daftar dalam buku kecelakaan karena dia membayar zakat fitrah, maka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari daftar dalam buku kecelakaan. Itulah Pak, fadilah mengeluarkan zakat fitrah. Makanya segeralah kita mengeluarkan zakat. Bila mana Bapak RT, Bapak RW telah mengumumkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, segeralah kita keluarkan zakat fitrah. Juga Nabi berkata, man atau shadaqatal fitri, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah, kana lahu bikulli habbatin, maka ada bagi orang itu setiap bijinya, yuktiha, Allah memberikan kepada orang itu sab'una alfa qasrin, adalah 70.000 gedong diberikan kepada orang itu. Tulu kulli qasrin, panjangnya setiap gedung, ma bainal masyriq wal maghrib, perkara antara masyriq dan maghrib. Masya Allah. Kita jangan diukur dengan logika, kita ukur dengan keyakinan. Sebab dalam hadis sahih dikatakan paling fakirnya ahli surga punya tempatnya 11 kali alam dunia. Paling miskin, paling fakir ahli surga itu katanya akan terinjak semuanya. Kalau kita di dunia, darah IPP juga tidak
ijak semua. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di antaranya juga kita setelah mengeluarkan zakat fitrah dan di akhir bulan Ramadan ini disunatkan cara kita meninggalkan Ramadan. Ya, caranya satu adalah dengan membayar zakat fitrah. Dua, dengan bertakbir, bertahmid, bertahlil. Istilah orang pesantren mah walilat. Maos walilat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari mana mulainya? Dari terbenam matahari terakhir puasa sampai naiknya khotib ke mimbar. Itu waktu takbiran dalam Idul Fitri. Dari mulai terbenam matahari pada hari terakhir puasa sampai khotib naik mimbar. Dalam khutbah Idul Fitri itu boleh diganti antara khotib dan imam. Ganti khotib si A, imam si B boleh. Kalau dalam khutbah Jumat harus paralel, Pak. Ini dalam kitab Safinah juga ada. Ya khotib dan imam itu harus itu juga. Kalau dalam sholat Jumat itu untuk kesempurnaan. Ingat ya. Jadi untuk Idul Fitri boleh imam dan khotib berlainan orang. Tapi dalam Jumat itu makruh kalau khotib diganti. Jadi harusnya khotib itu imam dalam khutbah Jumat. Kemudian takbir, setelah takbir kita sholat id itu cara-cara kita meninggalkan ibadah. Lebih baik lagi dengan silaturahmi. Kemudian dengan silaturahmi ada lagi dengan puasa Syawal 6 hari. Itu cara-cara kita meninggalkan ibadah saum yang baik. Satu dengan takbir, tahmid, tahlil. Satu dengan membayar zakat fitrah. Dua dengan takbir, tahmid, tahlil. Tiga dengan sholat id. Dan kita kebanyakan takbir itu paling-paling ikut mau sholat aja. Padahal sebaiknya takbir itu dari mulai terbenam matahari sampai khotib naiknya ke mimbar dalam Idul Fitri. Yang baiknya itu yang sebaik-baiknya. Kemudian disempurnakan dengan saum di bulan Syawal 6 hari. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban summa jatba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka orang itu kayak saum 1 tahun penuh. Manfaatkan. Kalau kita manfaat. Coba kalau kita saum tiap hari penuh, sanggup enggak? Nah, cukup dengan kita melaksanakan saum sunnah di 6 hari di bulan Syawal. Yang paling baik mengerjakan saum di bulan Syawal itu, yang paling baiknya, paling utamanya, hari ini kita lebaran, besok kita puasa. Jangan leret makanan itu, Pak. Kalau yang lebih baik itu, nah, sekarang kita lebaran Idul Fitri, besok niat lagi puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Yang lebih baik terus menerus. Berarti yang lebih baik terus menerus. Sempurnakanlah
6 hari terus menerus. Boleh juga di heret-heret, boleh dilewat 1 hari, tanggal 2 Syawal puasa, tanggal 3-nya enggak, tanggal 4-nya puasa, asal 6 saja itu boleh. Kemudian boleh juga 3 hari di hari putih, 3 hari di hari hitam. Mana hari putih? 12, 13, 14 Syawal. Nanti 15, 16, 17 Syawal. 3 hari. Pas jadi 6. Pendapat terakhir, boleh kita puasa di 6 bulan, di 6 hari di bulan Syawal, meskipun sudah tanggal 20 Syawal ke sana. Itu penting asal di bulan Syawal. Itu boleh. Para bapak dan ibu sekalian, rupanya ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi bapak dan ibu yang mendengarkan keterangan ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah, anta ilahul alamin wa nahnu abdika jami'an anta rizqana ilman nafi'an fil akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu bagi kita semua yang bisa membuat kita bahagia dan selamatkan hidup kita di akhirat. Kita tutup acara Ta'aruf dengan bacaan mendalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.